Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsya Saputri Edi Wahyudin dengan NIM 07011382328218. Saya dari kelas P3 dan juga yang terhormat kepada Ibu Ina Masrurah SIP MPA sebagai dosen pembimbing mata kuliah metode penelitian administrasi, itu dosen pembimbing saya, proposal saya, dan juga dosen pengampu metode penelitian administrasi yaitu Dr. Andi Alfati MPA dan juga Dr. Alamsyah SIP MSI. Baik, saya akan mulai mempresentasikan proposal saya. Judulnya yaitu Analisis Implementasi Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di sekolah inklusi sebagai upaya mendukung tujuan SDGs nomor 4. Di sini studi di SD Negeri 30 Kota Palembang. Baik, selanjutnya masuk kepada bab 1 yaitu pendahuluan dan latar belakang. Oke. Jadi pendidikan inklusif itu merupakan perwujudan dari bentuk pendidikan yang menerapkan keadilan dan kesetaraan di dunia pendidikan. Jadi setiap anak itu termasuk anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak lainnya dalam hal pendidikan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa seluruh warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Jadi di sini tidak ada batasan bagi anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah luar biasa. Apabila mereka mumpuni dan mereka ingin berusaha mencapai potensi yang terbaik yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya, mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah reguler dan bergabung bersama anak-anak lainnya dalam satuan pendidikan yang sama. Di sini hadirlah kebijakan Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ini yang mendukung pendidikan inklusif di Indonesia. Jadi Permendikbud ini mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan atau potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Jadi fokus utamanya adalah pada satuan pendidikan reguler yang diselenggarakan secara inklusif. Di sini implementasinya itu oleh setiap daerah, dan setiap daerah masing-masing itu dinas pendidikan daerahnya, di sini Dinas Pendidikan Kota Palembang itu menunjuk beberapa sekolah reguler yang dijadikan sebagai sekolah inklusi. Di sini di Kota Palembang sekolah dasar yang ditunjuk sebagai sekolah inklusi yaitu SD Negeri 30 Palembang. Nah, di sini implementasi pendidikan inklusif itu juga sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals yaitu atau SDGs. Kalau di bahasa Indonesia itu tujuan pembangunan nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas, yang dimana menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendukung kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Nah, namun dalam praktiknya berbagai tantangan itu masih sering dihadapi seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya pelatihan guru, serta belum optimalnya kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Jadi di sini pentingnya penelitian ini yaitu untuk menilai bagaimana kebijakan ini diimplementasikan di Kota Palembang pada tingkat sekolah dasar gitu. Jadi, studi di SD Negeri 30 Palembang ini menjadi penting untuk dianalisis sejauh mana implementasi Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ini dapat mendukung tercapainya tujuan SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas di tingkat sekolah dasar, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di tingkat lokal. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan. Masuk kepada rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang, yaitu SD Negeri 30 Palembang yang sebagai sekolah inklusi.
2. Bagaimana kontribusi pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang terhadap pencapaian tujuan SDGs nomor 4? 3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat serta strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang? Lalu ada tujuan penelitiannya. Yang pertama, tujuan 1 menganalisis implementasi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang. Tujuan 2 yaitu untuk menilai kontribusi pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang terhadap pencapaian tujuan SDGs nomor 4. Lalu tujuan 3 yaitu mengidentifikasi faktor penghambat serta strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang. Lalu ada manfaat penelitiannya. Pertama, manfaat praktis yaitu memberikan gambaran kepada pihak sekolah, guru, dan pengelola pendidikan tentang praktik terbaik dan tantangan dalam melaksanakan pendidikan inklusif. Yang kedua, memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang dalam merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah dasar. 3. Membantu para pengambil kebijakan dalam memperkuat upaya pencapaian tujuan SDGs nomor 4 di tingkat lokal. Manfaat teoritisnya yaitu menambah literatur tentang pendidikan inklusif khususnya terkait penerapan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Yang kedua, memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori administrasi pendidikan khususnya mengenai kebijakan inklusif dan implementasinya. Yang ketiga, memperkaya kajian integrasi antara kebijakan nasional dan tujuan global dalam konteks pendidikan inklusif. Lalu manfaat kebijakannya. Yang pertama, menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk memperbaiki sistem pendidikan inklusif. Yang ketiga, mendorong adanya revisi atau pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan siswa berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah umum. Oke, di sini ada bab 2 atau tinjauan pustaka. Yang pertama, landasan teori. Jadi di sini ada teori kebijakan publik, yang dimana menurut Thomas R. Dye tahun 2002 dalam Understanding Public Policy, kebijakan publik adalah whatever governments choose to do or not to do. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah atau yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Sementara David Aston tahun 1965 melihat kebijakan publik sebagai distribusi otoritatif dari nilai-nilai untuk seluruh masyarakat. Juga teori implementasi kebijakan, saya mengambil teori dari Ripley dan Franklin, yang dimana menilai keberhasilan implementasi itu melalui 3 parameter. Yang pertama, tingkat kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan. Yang kedua, kelancaran fungsi rutin dalam pelaksanaan. Yang ketiga, hasil atau dampak kebijakan. Dan juga di sini ada teori pendidikan inklusif. Menurut UNESCO tahun 2009, pendidikan inklusif adalah proses dalam mengatasi dan menanggapi keragaman kebutuhan semua peserta didik melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya, dan komunitas sekolah, serta pengurangan eksklusi. Sini juga ada SDGs nomor 4 yaitu pendidikan berkualitas, yang dimana sangat penting untuk memastikan pemerataan pendidikan berkualitas, memperluas kesempatan belajar untuk semua, dan mendorong pemerataan pendidikan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan atau memiliki akses ke pendidikan dan kesempatan untuk belajar sepanjang hayat untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Juga relevansinya dengan SDGs nomor 4, yang dimana SDGs nomor 4 ini kan menekankan pada pendidikan berkualitas untuk semua. Dan juga di target 4.5 itu dalam SDGs itu secara spesifik menyebutkan pentingnya menghapus kesenjangan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi dengan adanya kebijakan Permendikbud itu merupakan upaya dalam mendukung SDGs nomor 4 ini. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pendidikan inklusif merupakan salah satu langkah konkret untuk mencapai target SDGs tersebut. Sekolah inklusi menghadirkan prinsip inklusi tersebut. Dengan dukungan dari pemerintah, sekolah umum yang inklusi dapat menerima anak berkebutuhan khusus, sehingga dapat menempuh pendidikan yang sama dengan teman-temannya yang normal. Di sini penelitian terdahulunya itu ada dari penelitian oleh Husnul yang berjudul Analisis Kebijakan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang sekolah inklusi, di mana fokusnya itu ada pada analisis kebijakan Permendiknas nomor 70 tahun 2009
Dan juga temuannya yaitu tantangan implementasi seperti minimnya pelatihan guru, sarana prasarana yang terbatas, dan peran pemerintah daerah yang belum optimal. Nah, jadi di sini juga gap penelitiannya yaitu kan penelitian ini tidak membahas konteks spesifik di Kota Palembang atau hubungannya dengan SDGs nomor 4. Dan juga ada penelitian kedua yaitu penelitian Ferry Zaldi dan Fazlina tahun 2022 yang berjudul Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Kabupaten Biren, Aceh. Jadi fokusnya ini ada implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Biren. Terus temuannya juga kurangnya kesiapan implementator, sosialisasi yang kurang, dan pentingnya dukungan kepala sekolah serta keterlibatan orang tua. Juga gapnya itu ini fokus pada Kabupaten Biren dan belum membahas hubungan kebijakan inklusif dengan SDGs atau konteks spesifik di Kota Palembang. Juga ada penelitian dari Ukala dan Edime tahun 2024. Fokusnya itu ada pada implementasi pendidikan inklusif di Rivers State Nigeria untuk pencapaian SDGs nomor 4. Temuannya itu kekurangan sumber daya menghambat pencapaian SDGs poin 4. Perlu dukungan pemerintah yang lebih kuat untuk keberhasilan inklusi. Dan juga di sini relevansinya dengan penelitian saya yaitu mendukung pentingnya kebijakan pendidikan inklusif untuk mencapai pendidikan berkualitas global yang inklusif. Ini teori yang digunakan dalam penelitian dan juga kerangka teorinya yang dimana tingkat kepatuhan pelaksana. Sini tingkat kepatuhan SD Negeri 30 Palembang dalam melaksanakan kebijakan Permendikbud ini. Dan juga kelancaran dalam proses implementasi, apakah rutin, terus konsisten menerima anak berkebutuhan khusus, konsisten dalam pembelajaran atau bagaimana, dan juga minim hambatan, dimana berarti proses implementasinya itu lancar apabila minim hambatan yang terjadi. Terus yang ketiga ada kinerja dan dampak, sejauh mana prinsip inklusi diwujudkan di SD Negeri 30 Palembang. Ini ada kerangka pemikirannya. Lalu masuk kepada bab 3, metodologi penelitian. Jadi di sini metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus instrumental. Jadi pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan pendidikan inklusi atau Permendikbud nomor 70 tahun 2009 ini dijalankan oleh SD Negeri 30 Palembang di Kota Palembang dalam mendukung tujuan SDGs nomor 4. Fokus utama diarahkan pada realitas sosial dan dinamika kebijakan di lapangan, bukan pada generalisasi. Terus juga fokus penelitiannya ada yaitu implementasi kebijakan pendidikan inklusif, yaitu yang Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tadi di SD Negeri 30 Palembang dan kontribusinya terhadap SDGs nomor 4. Terus juga unit analisisnya praktik implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri 30 Palembang dan juga keterkaitan praktik tersebut dengan indikator SDGs nomor 4, khususnya target 4.5 dan 4.A. Di sini unit observasinya yaitu yang menjadi tempat pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Palembang yaitu SD Negeri 30 Palembang. Dan juga yang diobservasi nanti adalah aktivitas guru, kurikulum pembelajaran di kelas, dan kebijakan kepala sekolah. Intinya bagaimana sekolah itu menerapkan kebijakan tersebut. Lalu sumber datanya ada data primer yaitu melalui wawancara dan observasi secara langsung, dan data sekunder yaitu melalui dokumen kebijakan. Oke, di sini juga ada teknik pengumpulan dan analisis data. Jadi teknik pengumpulan datanya wawancara mendalam, itu menggali pemahaman, pengalaman, dan tantangan informan terkait implementasi kebijakan pendidikan inklusif. 2. Observasi lapangan, mengamati proses pembelajaran, fasilitas mendukung inklusi, dan interaksi di lingkungan sekolah.
Lalu juga ada studi dokumentasi, menganalisis dokumen seperti SK kepala sekolah, laporan pelatihan, kurikulum, dan laporan capaian sekolah. Lalu yang kedua, teknik analisis data, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus instrumental. Langkah-langkahnya yaitu kategorisasi tema, penyusunan narasi sesuai fokus penelitian, dan penarikan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah. Baik, sekian dari presentasi proposal saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.